Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PPS dimanapun berada yang sudah mengikuti kegiatan pelaksanaan PPS, terutama sekarang itu lagi ada kegiatan Pantarlih ya. Di sini saya akan memberikan informasi contoh format pembuatan SPJ untuk PPS Pemilu Pilkada 2024. Siapa tahu ini membantu teman-teman ya untuk yang pertama kali membuat SPJ sebenarnya mudah sekali kalau kita sudah ada formatnya. Nah, yang pertama itu teman-teman ada format daftar nominatif pembayaran uang honorarium PPS. Nah, jadi teman-teman nanti akan saya kasihkan informasi apa SPJ ini ada 13 lembar teman-teman dari 1 sampai 13 lembar dengan berbagai format. Ada format daftar nominatif, kemudian honorarium, kwitansi, SPD, kemudian sini tuh SPTJM. Nah, teman-teman ini akan saya kasihkan formatnya nanti untuk teman-teman pelajari ya di rumah. Nanti bisa dicek atau bisa langsung WA ke WA saya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu ada format pembayaran uang honorarium. Nah, nanti teman-teman tinggal isi aja. Kan ada 3 ya, ada ketua, ada anggota, kemudian ada sekretariat PPS, ada pelaksana teknis. Nah, ini sesuaikan saja teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengisi namanya saja di sini ya, dirubah. Jadi ini tinggal diisi, kemudian ini gajinya berapa gitu teman-teman. Ini hanya contoh aja. Jadi tinggal mengisi gajinya berapa, kalau ada pajaknya berapa, versinya berapa. Jadi ini disesuaikan saja dengan datanya. Kemudian nanti di sini ada tanda terima. Nah, ini yang pertama adalah format honorarium atau gaji PPS ya, teman-teman. Per bulannya ya tentunya. Ini sebulan sekali. Kemudian ini harus disesuaikan dengan surat keputusan nomor berapa. Kan gajinya sekarang berbeda ya, teman-teman, dengan pemilu 2024 kemarin. Nah, di format kedua itu teman-teman ada yang namanya SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak PPS desa mana gitu ya di sini. Teman-teman tinggal masukkan saja, ada kode akunnya di sini di tabel formatnya. Kemudian ada uraiannya. Nah, ini adalah uraian pengeluaran dana per bulannya, teman-teman ya. Jadi per bulannya ini akan ada pengeluaran dananya. Ini di awal bulan itu kan ada honor nanti pantarlih. Nah, pantarlih nanti dimasukkan di sini gitu ya, teman-teman. Kemudian biaya lain-lainnya teman-teman tinggal buat masukkan di sini. Nah, SPTJM ini didapat data-datanya dari sini, teman-teman ya, dari realisasi dana PPS. Nah, di realisasi dana PPS ini formatnya sudah lengkap. Teman-teman tinggal memasukkan data keuangannya saja ya. Di sini contohnya belanja bahan nih ATK dan konsumsi berapa jumlahnya. Kan kita lihat dari nota pembelian ya atau dari kwitansi pembelian. Itu dari nota pembelian kemudian dimasukin datanya ke sini. Sesuaikan saja teman-teman ya. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, di sini kemudian ada honor. Yang pertama belanja bahan ATK, yang kedua honor, yang ketiga ada sewa. Kalau ada sewa ya. Kalau contohnya di sekretariat itu gak ada komputer, gak ada printer, gak ada laptop, nah bisa di sini diadakan sewa komputer dan printer. Tentunya adalah untuk mencetak dokumen dan administrasi PPS ya. Kemudian di sini ada belanja perjalanan lainnya. Konsultasi ke PPK, contohnya ada meeting gitu kan, ada pertemuan. Nah, berarti kan ada perjalanan kedinasan ya, kalau di itu namanya SPPD. Kalau di pemerintah itu SPPD. Perjalanan dinas. Kemudian nanti ada honor pantarlih kalau masuk ya. Honor pantarlih di sini masukin belanjanya berapa gitu kan. Itu nanti akan masuk di sini. Kemudian di sini ada realisasi dana PPS dan KPPS. Nah, seperti ini ya. Kan KPPS belum ya, ini baru PPS. Kemudian nanti di sini ditandatangan oleh sekretariat PPS sesuai dengan namanya. Kemudian teman-teman di sini ada bukti tanda terima ya. Tanda terima dari PPK ke PPS. Kalau udah dikasih mah ya udah ya. Ini kan bukti tanda terima per bulannya berapa gitu kan. Penerimaan anggaran untuk per bulan Juli contohnya. Sekarang kan bulan Juli ya. Nah, ini nanti ada formatnya seperti ini. Kemudian nanti ditandatangan oleh PPS dan PPK ya. Kemudian ditandatangani oleh kecamatan PK sekretariat. Kemudian yang selanjutnya ada format kwitansi.
Nah, tentunya yang paling banyak digunakan itu adalah kwitansinya. Nah, di format kwitansi ini teman-teman tinggal menuliskan aja nomor buku keberapa. Jadi ini referensinya contohnya nomor 01. Ya, kemudian di sini juga nomor 001, KWTA, set strip, ini bulannya bulan berapa? Kalau Juli kan berarti bulan 7 ya. Nah, seperti ini. Tahun 2024. Nah, sudah diterima dari contohnya sekretariat PPS. Uang sejumlah berapa? 150.000. Ini tinggal tulis aja dengan tulisan ya. Ini 150.000 rupiah contohnya ya. Untuk pembayaran, nah tadi tadi ya ada pembayaran belanja alat tulis kantor. Nah, itu berarti belanja ATK. Atau di sini bisa saja belanja ATK gitu kan. Nah, di sini PPS desa apa gitu kan dalam rangka pilkada, berarti di sini ganti ya. Pilkada. Nah, ini kan yang bekas kemarin ya. Pemilu anggota DPR. Contohnya kita ganti ini menjadi pilkada. Jadi ini harus per ini teman-teman. Nah, gitu ya. Pemilu rangka pilkada pemilu 2024. Jadi ini disesuaikan saja datanya. Jadi tinggal menghapus aja teman-teman, gampang sekali ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian juga ini nama tempatnya di sini apa gitu ya, sesuaikan dengan desa. Contohnya di desa Salagasari ya. Bulannya sekarang bulan Mei, berarti Mei 2024. Nah, gitu ya. Kwitansi mah setiap ini pasti sama teman-teman, formatnya sama seperti ini ya. Gak mungkin berbeda-beda. Kemudian ini adalah belanja ATK. Nah, kwitansi ini bisa teman-teman cetak sebanyak mungkin ya. Kalau bisa ini dikosongkan aja dulu. Kalau teman-teman nggak ada printer, jadi cetak satu aja kemudian difotokopi. Nah, ini dikosongkan ya. Nanti diisinya pas ketika, nah ini bisa dikosongkan seperti ini teman-teman. Contoh ini ya. Kalau kita buat format kosongnya ya ini dikosongkan saja. Nah, contohnya seperti ini. Jadi teman-teman edit aja dulu, gak apa-apa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa dihapus nanti. Nah, seperti ini ya. Dan ini tinggal diisi aja. Pelaksana administrasi PPS-nya siapa? Sekretariat atau bendara PPS. Kemudian setuju dibayar oleh sekretaris PPS desa. Nah, jadi ini ada sekretaris, ada pelaksana keuangannya. Bagian keuangannya gitu ya. Kan ada 3 orang di PPS itu, ada ketua, ada anggota-anggotanya. Nah, itu bagian-bagiannya kan ada bagian teknis, bagian keuangan, bagian sekretariatnya ada. Kemudian nanti sama ini kwitansi juga ya, teman-teman. Jadi kalau menurut saya kwitansinya diperbanyak saja, dicetak, di printer, kemudian diperbanyak. Kwitansi juga ini sama. Nah, ini contohnya untuk kwitansi Mamin ya, makan dan minum. Contohnya belanja bahan konsumsi untuk penyelenggaraan rapat. Contohnya teman-teman ada rapat kemarin pelaksanaan Pantarlih teman-teman ya. Rekrutmen Pantarlih kan ada rapatnya ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa buat kwitansinya. Biasanya kan ada konsumsi ya. Konsumsi nasi kotak berapa orang, RP berapa, snack berapa orang, kalau ada snacknya berapa orang. Kalau nasi kotak doang ini berarti tinggal dihapus. Itu teman-temannya seperti ini ya, gampang sekali. Ini kwitansinya tinggal diedit-edit saja sesuaikan dengan format kebutuhan teman-teman, dan ini sudah berbentuk aplikasi Word teman-teman, jadi tinggal memasukkan data-data saja yang sesuai ya. Jadi cetak satu persatu, masukin datanya. Nah, ini juga sama kwitansi sewa komputer dan printer. Kalau ada sewa tinggal masukin di sini ya. Penerimanya siapa, yang menerimanya, yang menyewanya gitu kan, diterima oleh siapa, ditandatangani oleh pelaksana keuangan dan sekretaris PPS gitu kan. Kemudian setelah kwitansi, nah di sini ada kwitansi perjalanan dinas. Ya, biasanya kan kalau kita keluar butuh transportasi ya, butuh biaya transport. Nah, ini disesuaikan saja teman-teman ya. Ini diganti datanya, ini disesuaikan guna pembayaran biaya perjalanan dinas. Kemana gitu kan, contohnya ke kecamatan, ke kabupaten. Ya, ini tinggal dimasukin aja datanya. Sesuaikan dengan nomor suratnya di sini. Ini juga tinggal ganti nomor surat-suratnya, gampang ya. Sudah ada, ini tinggal ganti tahun-tahunnya aja. Kemudian di sini, nah contohnya harian, uang makan, transport berapa nih?
berapa hari, contohnya kalau 1 hari tulis aja di sini 1 hari, tuh 1 hari gitu ya. RP berapa, contohnya 1 hari 50.000, ini jumlahnya di sini. Transport pegawai, nah ini kalau ada yang lain-lainnya ya, ada tiket pesawat kalau jauh gitu ya, kalau dari daerah Papua mungkin dari daerah mana, tiket bus kalau ada, nah itu. Kalau menginap ya di sini juga tinggal masukin aja gitu teman-teman ya. Jadi ini sudah lengkap datanya, tinggal teman-teman menyesuaikan saja datanya, input datanya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini juga berangkatnya dari mana. Nah, di sini jadi ada SPPD itu kan ada berangkat tanggal berapa menuju ke mana gitu kan. Di sini nanti akan ditandatangani oleh sekretaris PPS di sini ya. Yang melakukan perjalanan ini siapa di sini nanti ada ya. Ini formatnya sudah lengkap untuk kwitansi perjalanan dinas. Nah, kemudian di bawah lagi ada daftar nominatif pembayaran honor, juga masih sama ini ya. Ini honor untuk Pantarlih, teman-teman, daftar nominatif pembayaran uang honorarium Pantarlih. Jadi ini dimasukin namanya siapa, kedudukan Pantarlih, biaya gajinya seberapa, jumlahnya berapa. Kalau 1 bulan ya 1 bulan, ini sesuaikan aja teman-teman ya. Nanti kan ada potongan-potongan, ada apa di sini tinggal masukin, sesuaikan. Tuh, itu ya. Kemudian ini satu lagi ada kwitansi belanja, sama juga ini ya, perbelanjaan. Kemudian ada rincian pengeluaran KPPS. Nah, kalau ini nanti untuk KPPS ya teman-teman. Ini untuk biaya pengeluaran KPPS. Nanti berarti KPPS masih lama ya. Ini realisasi untuk KPPS juga ada teman-teman. Kemudian di sini ada bukti tanda terima PPS ke KPPS ya, ini untuk yang nanti teman-teman. Oke, itu saja teman-teman format SPJ sebagian yang bisa saya bagikan. Nanti kalau ada update terbaru insya Allah akan saya bagikan lagi. Semoga bermanfaat. Nanti teman-teman bisa akses filenya di deskripsi ataupun juga bisa di WA kepada saya, nanti akan saya bagikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.